Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog bersama saya Galih Saputra. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyimak dialog kami terkait penguatan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah dan tentunya bersama kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah. Dan saat ini sudah hadir bersama kami narasumber yang sudah kami datangkan, yakni Mustain Ahmad selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan Pak, melihat pelayanan di bidang keagamaan di wilayah Jawa Tengah ini sudah berjalan dengan baik Pak untuk sejauh ini. Tapi sejauh ini langkah-langkah apa saja Pak yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah ini Pak? Ya, kita bersyukur ya umat beragama sebagai wajah dari masyarakat Indonesia dan kehidupan beragama jadi bagian yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan kualitas yang semakin baik. Apakah itu dari sisi kehidupan beragamanya, instrumen-instrumen keagamaan, dan juga dari pelaksanaan ibadahnya itu sendiri. Sehingga kita bersyukur sekian tahun ini dari waktu ke waktu proses pembangunan bangsa ini menjadikan periode per periode pemerintahan itu jadi tahapan-tahapan yang terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Dan kalau kita kualitas kehidupan masyarakat, dan kalau kita melihat sisi utamanya dalam hidup itu adalah bahagia. Dan saya kira saya tidak terlalu berlebihan kalau saya menyebut satu-satunya cara untuk berbahagia itu adalah beragama. Jadi kita bisa senang, kita bisa gembira, tapi kalau tanpa agama, orang akan susah untuk bahagia. Nah, itulah yang menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi begini, Mas, Kementerian Agama itu mempunyai dua tugas utama pelayanan masyarakat. Yang pertama, menyangkut urusan agama. Dan yang kedua, menyangkut pendidikan agama. Jadi urusan agama ini terkait dengan kesejahteraan umum, kehidupan secara umum. Pendidikan agama terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dua tugas utama Kementerian Agama itu. Yang pertama, program prioritas kita adalah menguatkan moderasi beragama. Moderasi beragama itu hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita mengekspresikan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat itu tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Kemudian program prioritas yang kedua adalah terkait dengan digitalisasi. Jadi bagaimana layanan digital di Kementerian Agama itu berjalan dengan baik, dan kita bersyukur sekarang Kementerian Agama punya super apps yang di situ kemudian memudahkan masyarakat mendapatkan layanan, termasuk Kanwil Jawa Tengah mensupport ada di dalamnya, yaitu Pusaka Super Apps dari Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga, revitalisasi KUA. Kemudian yang berikutnya, program prioritas Kusmen adalah kemandirian pesantren. Jadi pesantren ini satu komunitas ya, satu entitas yang unik ya. Di situ ada proses pembelajaran penuh selama 24 jam. Lalu program prioritas berikutnya adalah Cyber Islamic University. Itu adalah semacam UT ya, Universitas Terbuka, yang dimiliki oleh Kementerian Agama, dipusatkan di Universitas Syekh Nurjati di Cirebon. Lalu yang berikutnya adalah, yang terakhir itu adalah mengenai Religiosity Index. Jadi bagaimana hasil-hasil pembangunan khususnya bidang agama itu kemudian terukur secara standar. Apakah itu diukur melalui standar Litbang Kementerian Agama, diukur melalui BPS, Badan Pusat Statistik, dan sebagainya. Sehingga kita tahu tingkat-tingkat keberhasilan kita dan di titik-titik mana yang ada lemah. Itulah yang sedang kita lakukan itu. Tanpa bermaksud berlebihan, lancarnya program strategis nasional, proyek-proyek strategis nasional, apakah itu ada misalnya ada waduk ya, bendungan, atau yang mungkin yang paling jalan tol gitu ya. Di situ ada peran Kementerian Agama. Apa di dalamnya? Kita menyelesaikan persoalan tanahnya. Karena sebagian dari lokasi yang terkena proyek
strategis nasional itu di situ ada tanah wakaf. Oke. Di mana kita tahu bersama tanah wakaf ini nggak boleh hilang. Tanah wakaf harus ada penggantinya. Mungkin juga yang di luar dugaan itu, kita ini melayani pembelian solar. Oh, yang di Jrigen. Jadi orang beli solar di Jrigen di SPBU kan nggak gampang itu. Nah, padahal ada yang memang harus itu di mana? Untuk lembaga-lembaga keagamaan, rumah-rumah ibadat yang punya genset, sementara gensetnya masih model harus pakai solar. Itu Kementerian Agama ikut kontrol itu. Begitu juga lembaga-lembaga agama ini punya kendaraan operasional. Ada mekanisme di pemerintahan kita kalau itu untuk fungsi sosial bisa dapat diskon, dapat keringanan. Kementerian Agama ada di dalamnya. Nah, ini juga dari tugas dari Kementerian Agama ini selain untuk urusan dan pendidikan agama ini juga ada pembinaan untuk umat beragama seperti itu ya Pak, untuk penguatan toleransi dan segala macam dan ada peraturan bersamanya juga. Nah, saya nanti akan menanyakan terkait hal ini, namun kita jeda untuk satu ini. Pak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog dan kami akan melanjutkan pembahasan atau dialog terkait upaya penguatan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah. Dan jika kami tadi di segmen pertama sudah membahas bagaimana peran Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan di urusan agama dan pendidikan agama, dan ternyata selain itu juga ada tugas dari Kementerian Agama ini untuk membina masyarakat ini agar rukun. Bahkan ada peraturan bersama ya Pak antara Kementerian Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2016. Nah, tantangan untuk menegakkan atau menjalankan peraturan bersama ini seperti apa Pak di Jawa Tengah? Oke, ya. Jadi begini, inti atau ruh dari persatuan Indonesia itu adalah kerukunan umat beragama. Mungkin saya juga tidak bermaksud berlebihan ya. Kalau umat beragamanya itu rukun, persatuan Indonesia itu aman. Sudahlah, kita nggak gampang digoyang lah kalau soal kerukunan ini. Maka itu tadi ada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006, ya, 2016-2006. Itu isinya ada 3 hal. Isi yang pertama itu adalah kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjaga kerukunan. Kemudian isi yang kedua itu terkait dengan pembentukan forum kerukunan umat beragama di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Kemudian isi yang ketiga itu terkait dengan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Rumah ibadat itu bukan rumah tinggal yang digunakan untuk ibadat, bukan. Rumah ibadat itu kalau Islam ya masjid, kalau Kristen gereja, Katolik gereja. Kemudian di Hindu ada pura, ada Buddha, ada vihara. Ini rumah ibadat. Toleransi itu core-nya adalah kesediaan kita bersama dengan yang berbeda, itu toleransi. Nah, mulai tahun 2023 kemudian 2024 ini di Kementerian Agama menggaungkan namanya Tahun Kerukunan. Jadi kalau di awal itu ada moderasi, kemudian di 2021-22 itu toleransi, 23-24 ini kerukunan, tahun kerukunan. Nah, itu juga bagian dari melanjutkan dari regulasi yang ada tadi, perber tadi, dan kemudian kalau kita bicara di Jawa Tengah, ini kerukunan sebenarnya watak asli orang Jawa Tengah itu rukun. Tapi bukan berarti orang Jawa ini nggak pernah bertengkar. Ya, jadi pertengkaran itu sebenarnya hal yang menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja sepanjang tidak ada anarkisme, tidak ada penistaan, tidak ada kerusakan. Tapi kadang-kadang kita berbeda pandang, berselisih bagaimana agar kita tetap bersaudara. Nah, itu butuh sinergitas, butuh kebersamaan. Dan kemudian di Jawa Tengah ini lahir peraturan gubernur. Peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2022. Itu yang kemudian mendorong peraturan ini berbicara tentang sinergitas penguatan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah. Apa yang akan dilakukan di Jawa Tengah? Yang akan kita lakukan di Jawa Tengah itu melalui dua strategi. Strategi yang pertama adalah pelembagaan. Tadi saya sampaikan di peraturan bersama menteri itu mengatur FKUB itu ada di level provinsi dan kabupaten. Padahal sesungguhnya akar rumputnya itu justru ada di bawah, di tingkat RT, kecamatan, desa, RT, RW. Gimana ini? Pelembagaannya seperti apa? Kemudian yang kedua, strateginya adalah melalui peningkatan partisipasi warga, civilization partisipasi.
Jadi bagaimana masyarakat itu tadi merasa memiliki, ini kebutuhan kita bersama, ini kepentingan kita bersama, meskipun mungkin nggak ada ceramah dari pejabat pemerintah, nggak ada anjuran ini dan itu, masyarakat punya kesadaran itu, maka kerukunan ini akan terjaga. Itu yang kita lakukan di Jawa Tengah. Tantangannya seperti apa Pak? Mengelola begitu banyak lembaga, begitu banyak organisasi, bahkan sampai tingkat RT, RW untuk menjaga sinergitas ini. Tantangannya seperti apa Pak? Ya, Jawa Tengah ini unik ya. Jadi Jawa Tengah itu kan wilayahnya mau di pinggir laut sana. Nah, saudara-saudara kita yang tinggal di pinggir-pinggir pantai, Di Pantura, di perkampungan-perkampungan, di kota-kota kecil, bahkan mungkin ada di kota-kota yang modern, ya macam Semarang, macam Solo misalnya gitu, sampai dengan kemudian yang ada di pegunungan-pegunungan sampai di puncak gunung. Ini khas ya gitu. Ini khas. Tentu seperti ini butuh komunikasi yang baik. Dan itu yang kita jalankan. Jadi teman-teman kita ini punya penyuluh agama. Jadi di Jawa Tengah ini ada 5.200 penyuluh agama dari berbagai agama. Jadi ada penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu Konghucu, itu ada. Ya, jadi yang kita hadapi sekarang tantangannya adalah itu. Dan kami yang ada di pengambil kebijakan, kami terus berkomunikasi dengan Forkompinda, dengan jajaran instansi pemerintah, ormas-ormas di level provinsi, kabupaten, untuk bersama-sama dengan itu. Jadi di masyarakat ada teman-teman kita para penyuluh yang bergerak, kemudian di level komunikasi lembaga, ini kita antar lembaga ini bergerak bahwa ada tantangan ya untuk menjaga, untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama ini. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada 19 kecamatan itu yang sudah terbentuk semacam FKUB tadi. Namanya mereka banyak memakai nama PKUB, Paguyuban Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini. Kemudian di beberapa sudah membentuk tingkat desa-desa. Di desa. Bahkan di salah satu desa di Kabupaten Klaten itu satu desa semuanya sudah. Kalau Klaten itu desa-desa semua sudah. Kemudian di salah satu di desa Jati ya kalau nggak salah ya, itu di Klaten Utara itu sampai di RT RW. Jadi RT RW itu gimana? RT RW itu kan di RT itu ada kepengurusan. Biasanya di RT itu ada seksi pengajian atau seksi keagamaan atau seksi kerohanian gitu kan. Di dalamnya kita tempeli kata KUB. Jadi tidak harus ditambah orang. Orangnya bisa tetap itu saja, tetapi namanya menjadi seksi kerohanian dan KUB, Kerukunan Umat Beragama. Seksi keagamaan dan KUB. Jadi begitu kita bicara agama, serta-merta kita bicara kerukunan. Baik. Nah itu, dan ini misalnya yang tadi Pergub tadi, di Karanganyar misalnya itu sudah terbit surat edaran Bupati, di Demak itu sudah terbit peraturan Bupati yang mendukung sinergitas itu sebagai bagian dari keberhasilan itu. Ada sekitar 5.200 penyuluh agama. Ya. Nanti akan kita bahas lagi, namun kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY Dialog dan masih bersama Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah bersama Pak Tain, dan tadi kami sudah membahas seperti apa upaya penguatan sinergitas menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Tengah, bahkan sampai ke tingkat RT RW sudah digerakkan dan sudah ada paguyuban kerukunan umat agama. Nah, ini tadi sempat dibahas juga soal Pergub nomor 37 tahun 2022 Pak, di mana ini implementasinya bahkan sampai ke gerakan yang secara populer disebutnya Merah Marun, masyarakat ramah untuk masyarakat rukun. Boleh dijelaskan Pak seperti apa Pak? Ini kan sudah menjadi gerakan di masyarakat Jawa Tengah ini. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan dengan mengembangkan pola komunikasi, apakah itu yang menyangkut kelembagaan maupun pola komunikasi yang menyangkut tentang peningkatan partisipasi warga. Dan kita alhamdulillah apa yang tadi saya sampaikan bahwa memang pada dasarnya kita itu sebenarnya masyarakatnya rukun gitu ya. Kita punya nilai-nilai kerukunan yang luar biasa, misalnya rukun agawi santoso, cerah agawi bubrah, misalnya gitu. Ada ono catur mungkur, itu ada nasihat-nasihat baik di masyarakat Jawa Tengah itu.
Dan itu terbukti ternyata begitu itu kita jalankan, kita dorong bersama-sama, baik yang ada di tingkat grassroots masyarakat langsung bersentuhan, para penyuluh, Pak Lurah, Pak Camat, sampai dengan di Pak Kapolda, Pak Pangdam, Kesbangpol, ada NU Jawa Tengah, ada Muhammadiyah Jawa Tengah, ada FKUB, ada macam-macam organisasi itu terlihat sekali gerakannya di masyarakat. Maka gerakan ini kita dorong. Yang kemudian kita kasih kan kode gitu ya, itu namanya gerakan merah marun. Merah marun itu bukan warna ya, memang ada warna merah marun, dan merah marun itu konon juga warna tentang persaudaraan, tentang kasih sayang, ya, tentang kelembutan gitu. Karena pada dasarnya kita ini masyarakat yang ramah. Indonesia negara bangsa timur itu kan bangsa yang dikenal ramah tamah. Kalau kita mau terus menyemai itu, tidak membiarkannya ini kemudian layu bahkan mati, terus kita semai, maka yang akan kita petik adalah suasana yang rukun tadi, rukun, kompak, solid gitu ya. Nah ini yang kita bangsa ini butuh itu, butuh kerukunan, kekompakan, soliditas, membaca masalah secara jernih bersama, membaca tantangan secara jernih bersama. Nah inilah yang kemudian kita kasih kode merah marun, menyemai ramah untuk masyarakat rukun, kira-kira kepanjangannya itu. Nah itu salah satunya itu terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Karimun Jawa. Jadi teman-teman di Karimun Jawa ini mulai 2019 itu kan Karimun Jawa tidak lagi masuk 3T ya, sehingga kemudian khususnya teman-teman di PNS, ASN itu tidak lagi mendapatkan biaya tambahan ya, ada namanya tunjangan tambahan 3T itu. Nah mereka kemudian kompak untuk bersatu, ini tidak hanya kerjanya guru, tidak hanya kerjanya penyuluh, tidak hanya kerjanya pengulu, itu di Kemenak. Kerja bareng kita. Nah salah satu yang dibutuhkan itu, kita butuh perahu untuk bisa beraktivitas itu. Disampaikanlah itu ke saya di Kanwil. Oke, saya ajak teman-teman, ayo kita bantu teman-teman kita di situ. Adalah di sana sekarang itu perahu. Yang unik setelah perahu itu ada, mereka lapor ke kita, Pak. Pak, kita sekarang sudah punya Mas Kirun. Apa Mas Kirun itu? Nama perahu itu. Jadi perahu itu di lambungnya dikasih nama kan biasanya gitu. Nah, saya pikir ini nama pelawak atau nama apa gitu ya gitu. Bukan, Pak. Mas Kirun itu masyarakat kita rukun. Jadi ya bukan yang rukun, bukan hanya tadi elemen yang di Kemenak ada guru agama, guru madrasah, penyuluh-pengulu yang ada di Karimun Jawa, tapi masyarakatnya rukun. Inspirasinya menarik sekali Pak dari kawasan di Karimun Jawa. Dan memang sejak obrolan kita awal tadi ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama, mulai dari urusan agama, pendidikan agama, kemudian membentuk FKUB, bahkan ada merah marun juga. Nah untuk tolak ukur Pak, keberhasilan atau capaian dari upaya menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Tengah ini seperti apa Pak yang ditetapkan target oleh Kementerian Agama? Jadi kalau kita bicara target, ya secara umum kita akan berusaha agar kerukunan ini terjaga dan bahkan terus meningkat. Ini dari kalau kita bicara target itu targetnya apa? Dan nanti akan ada pengukuran yang saya sampaikan tadi di antara program prioritas Menteri Agama yang di awal tadi kita bincangkan itu adalah Religiosity Index. Di dalamnya ini juga ada indeks kerukunan. Tapi sebenarnya sebelum sampai di situ kita bicara apa sih sebenarnya yang kita lakukan ya agar itu tadi apa yang jadi kebutuhan nyata kita, kerukunan yang hidup, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar ada. Jadi kerukunannya terjaga bahkan kemudian meningkat. Kalau dulu terjaga itu ya nggak ada konflik. Kalau tuh ada konflik ya gesekan-gesekan kecil biasa yang kemudian itu bisa kita dialogkan, bisa kita rembuk sambil tetap ngopi, sambil tetap ngeteh, bicara bersama, guyon-guyon bersama, itu selesai. Tapi kalau toh ada persoalan meningkat itu gimana? Kalau biasanya satu masalah ini gampang meletup gitu ya. Nah, sekarang nggak lagi. Begitu ada masalah kita cepat tanggap. Kemudian cepat kita selesaikan, tidak sampai kemudian meletup apalagi meledak jadi persoalan besar. Itu meningkat. Nah, ini yang terus kita lakukan selain tadi pendampingan tadi. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, bahkan kemudian melakukan advokasi. Teman-teman yang para penyuluh, teman-teman para penyuluh yang ada di lapangan itu. Sehingga kemudian masyarakat itu makin tumbuh, makin perhatian lagi, makin paham tentang urgensi dari kerukunan. Kemudian masyarakat itu muncul tanggung jawab bersama. Jadi
ketika ada tanda-tanda kerukunan, mereka mengantisipasi seperti misalnya kalau di kampung-kampung itu masih banyak kita lihat kesadaran bermasyarakat itu bagus. Misalnya ini mau 17 Agustus, itu di sudut-sudut sana itu banyak selokan yang mampet, ada rumput liar itu. Ayo kapan kita kerja bakti? Jadi nggak harus nunggu di komando, mereka saling mengajak itu. Nah, harapannya nanti juga begitu. Ketika ada potensi-potensi, oh di sana ada komunikasi yang mampet, di sana ada muncul sesuatu yang tidak ideal, ayo kita bersama berembuk, kita atasi bersama. Suasananya tetap riang gembira. Ya 1-2 kalau kerja bakti ada yang pamit, 1-2 ada yang main komando, tapi begitu nanti snacknya datang, tehnya datang, rokoknya datang. Nah, suasana seperti itu. Jadi ini tanggung jawab bersama, dan kemudian masyarakat memiliki pola resolusi konflik yang baik. Nah, tanpa mereka sadari, mereka kemudian saling mengenal satu dengan yang lain, artinya saling mengenal karakter masing-masing. Oh ternyata teman saya Buddha itu punya kebiasaan, punya tradisi, punya ajaran seperti ini. Oh ternyata teman kita di Katolik gitu. Jadi misalnya tradisi keagamaan atau ajaran agama. Jadi ada yang menyebutnya ini ajaran agama dan menyebutnya ini tradisi keagamaan. Sekali lagi kita tidak masuk ke ranah substansi agamanya, kita ke ranah beragamanya. Oh ternyata yang ada 7 hari, 40 hari gitu ya. Nah, misalnya ada orang meninggal itu, nah, itu bukan hanya di Hindu. Di Islam juga ada. Oh ternyata bukan hanya di Hindu dan Islam. Oh di Katolik juga ada. Tapi di Kristen nggak ada. Umpamanya begitu. Jadi orang makin paham lagi kalau oh ternyata di Kristen tuh nggak ada ziarah kubur gitu. Tapi di Katolik ada gitu ya. Di Islam sebagian ada yang menganjurkan, sebagian ada yang cukup berdoa. Nah inilah yang masyarakat makin paham tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Ini yang kita lakukan dengan target-target. Artinya masyarakat Jawa Tengah ini sudah punya modal yang kuat ya Pak untuk hidup rukun, kemudian toleransi. Bahkan beberapa kota di Jawa Tengah ini beberapa tahun lalu juga mendapatkan hasil survei yang baik menjadi kota toleran seperti itu ya Pak. Jadi seperti Semarang, Salatiga, kemudian Surakarta. Jadi memang yang oleh Setara Institute itu yang diukur memang kota ya, kabupaten-kabupaten nanti akan ada ukuran sendiri. Tapi saya kira sekarang yang terbagus itu ada di Salatiga, di Semarang, di Solo. Itu kota-kota yang cukup bagus ya. Dan secara umum masyarakat Jawa Tengah juga bisa merasakan sebenarnya tanpa kita membaca hasil penelitian itu pun, itu kita bisa merasakan kok sehari-hari kita ini baik-baik saja gitu. Dan ini buah dari itu tadi budaya yang kita jaga, komunikasi yang kita kembangkan. Persoalan ini jadi milik bersama, bukan hanya program pemerintah, tapi juga kebutuhan masyarakat. Ini kemudian tidak ada satu orang pun, satu lembaga pun yang merasa paling berjasa. Seolah-olah ini produk saya, ini hasil saya, enggak. Ayo kita bersama-sama, ini milik kita bersama. Dan ini sebenarnya sudah sejak lama, bahkan sebelum Indonesia ada kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa hasil dialog kami bersama Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. Dan memang ternyata masyarakat Jawa Tengah ini sudah punya modal yang cukup kuat untuk hidup rukun, kemudian toleran satu sama lain. Dan kita harap indeks toleransi atau indeks religiusitas di Jawa Tengah terus meningkat. Seperti itu ya Pak. Alhamdulillah, kita indeks religiusitas kita tuh meningkat pesat ya, dari yang tahun kemarin itu 72, sekarang kita indeksnya di angka 77. Jadi itu indeks yang saya kira kerukunan yang cukup tinggi ya, jadi kerukunan yang sangat bagus. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan sekian pemirsa hasil dialog kami hari ini. Saya Galih Saputra pamit undur diri.